penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya. Yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Kasih saya kesempatan, sedikit saja, nggak usah tahun-tahunan. Setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya. Yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ, nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan, sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan. Setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah. Dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa, berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah
daerah. Pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah berdasar koni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, berharap pindah keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah. Saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah darah, hidup berebut lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah. Nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, berharap pindah keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah. Saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah.